Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan seluruh aktivis akademika yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Jasenia Iva sebagai pembicara pertama. Saya Margareta Fanandisun Putri sebagai pembicara kedua. Saya Sera Regina Mumpana sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim kontra debat konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember akan memaparkan artikel yang berjudul Pemberlakuan Karantina Wilayah dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19, Perlukah? Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, penyebaran kasus COVID-19 terjadi sangat cepat. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 menyatakan kasus positif harian di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada 14 Juli 2021, Indonesia memegang rekor tertinggi sebanyak 54.517 kasus per hari. Maka, melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat mengenai COVID-19, Indonesia mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji permasalahan didasarkan pada data dan teori terkait wacana pemberlakuan lockdown dengan studi komparatif atau perbandingan. Pemerintah haruslah bijak dalam membuat kebijakan, sebab les salut the people as la supreme law, yang artinya kesejahteraan masyarakat adalah yang paling utama. Indonesia tidaklah memberlakukan kebijakan lockdown, melainkan memilih alternatif lain, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Berdasarkan wacana pemberlakuan lockdown di Indonesia, pemerintah berharap dapat menekan angka kasus COVID-19. Namun masyarakat menilai kebijakan ini malah membawa dampak negatif, yaitu pada perekonomian Indonesia, permasalahan sosial, dan kesehatan mental masyarakat. Dalam pemberlakuan PSBB dan PPKM, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, keberadaan bantuan sosial tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran terkait potensi korupsi di Indonesia. Hal tersebut kemudian terbukti dari penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh mantan Menteri Sosial Indonesia, yakni sebesar 17 miliar rupiah. Ketika pemerintah hendak memberlakukan lockdown, tentu saja dibutuhkan dana yang lebih besar. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan sumber daya selama pelaksanaan karantina wilayah. Hal ini tentu saja menjadi celah bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Pemerintah juga masih dinilai tidak konsisten dan tidak tegas dalam memberlakukan kebijakannya. Hal ini tampak dari masuknya warga negara asing ke Indonesia selama pemberlakuan PSBB. Faktanya, berdasarkan hasil laporan Satgas Penanganan COVID-19 sejak tanggal 28 Desember 2020 hingga 17 April 2021 terdapat sebanyak 2.680 orang yang memasuki wilayah Indonesia dan 1.867 diantaranya positif COVID-19. Selanjutnya, ketika pemerintah hendak memberlakukan lockdown di Indonesia, tentu saja akan timbul berbagai dampak negatif. Yang pertama, terkait perekonomian di Indonesia. Saat ini, banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Padahal, perekonomian di Indonesia sendiri didominasi oleh UMKM, yakni sebesar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha yang ada. Oleh karenanya, bila kelumpuhan ini terus berlanjut, tentu saja akan berdampak pada kemerosotan perekonomian Indonesia. Dampak negatif selanjutnya ketika pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan lockdown adalah munculnya permasalahan sosial. Seperti yang kita ketahui, pemerintah di seluruh negara berusaha untuk menekan angka kasus COVID-19, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan lockdown. Nigeria merupakan negara dengan angka kasus COVID tertinggi sedunia dan mengeluarkan kebijakan lockdown tersebut. Tapi sangat disayangkan, masyarakat Nigeria menolak untuk diberlakukannya kebijakan tersebut karena bantuan pangan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak masyarakat terima dengan semestinya, sehingga memunculkan permasalahan sosial seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri mengalami kasus yang serupa. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Dalam Perempuan, tanggal 5 Maret 2021 tercatat sebanyak 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus yang paling besar terdapat dalam rumah tangga.
Sehingga dapat kita simpulkan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown akan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak yang selanjutnya adalah tingginya tingkat stres. Menurut laporan gugus tugas COVID-19, sebanyak 80% persoalan COVID-19 adalah psikologis dan sisanya adalah kesehatan fisik manusia. Sementara, menurut Departemen Keperawatan Jiwa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia bersama dengan penelitian Ikatan Perawatan Kesehatan Jiwa Indonesia, mereka telah meneliti dari bulan April hingga bulan Mei 2020 terhadap 1.232 perawat di Indonesia dan hasilnya separuhnya mengalami kecemasan yang tinggi dan depresi, bahkan rasa ingin mau bunuh diri. Jadi dapat kita simpulkan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown akan berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa kami tidak setuju dengan adanya pembelakuan karantina wilayah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan PSBB dan PPKM sendiri masih memiliki kekurangan yang menjadi dasar kekhawatiran masyarakat apabila kebijakan lockdown ini diberlakukan di Indonesia. Seperti yang telah dikatakan, Felix Hate Clausule, apabila dalam sebuah keputusan ditemukan kesalahan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Saran kami sebagai tim kontra adalah, yang pertama, pemerintah perlu melakukan pengoptimalan kembali pembelakuan PPKM dengan penutupan dan pembatasan secara bertahap sehingga pemerintah dapat melihat dampak apakah dari kebijakan tersebut. Yang kedua, pemerintah perlu menimbang kembali kebijakannya dengan memprioritaskan hal manakah yang lebih penting pada saat ini. Akhir kata, kami sebagai tim kontra akan tetap pada pendirian, yaitu tidak setuju dengan adanya pembelakuan karantina wilayah di Indonesia. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.